Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang jenis soal matching headings question dalam IELTS reading. Matching heading ini berarti adalah salah satu jenis soal yang akan diujikan di dalam tes reading ya di IELTS. Seperti apa itu tes soal matching heading ini? Berikut kita akan lihat ya. Eh, ini adalah jenis soalnya, sampel questionnya. Kita akan mematchkan, jadi mencocokkan antara headings ini dengan paragraf yang ditanya di dalam teksnya. Jadi choose the heading section from the list below. Jadi nanti dari kasih heading ini judulnya, terus kita akan mematchkan apakah di section A itu atau paragraf A itu sesuai dengan heading yang keberapa, I1, I2 atau sampai 9 gitu ya. Remember di sini ada soal yang udah dijawab, jadi teman-teman jangan memilih soal jawaban yang keenam lagi karena ini udah dipilih oleh eh, di dalam contoh soalnya. Ini diberikan contoh dulu. Kita akan lihat seperti apa dan apa yang harus kita lakukan untuk soal matching heading ini. Di sini ada langkah-langkahnya untuk mematch heading. Match heading itu kita menggunakan teknik skimming namanya, atau skimming itu artinya membaca cepat dengan eh, para satu paragraf itu terus mendapatkan ide pokok dari paragraf tersebut. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Pertama, read the headings below, baru baca dulu headingsnya, underline the key ideas-nya, baru kita baca paragrafnya. Masing-masing paragraf itu hati-hati one by one. Setelah kita baca paragraf A, baru kita matchkan kira-kira heading yang benar adalah nomor berapa gitu. Jadi jika ada ini strateginya ya, jika ada soal di dalam tes IELTS reading, maka lakukan ini pertama. Ya, jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena kita akan mengetahui kira-kira heading di paragraf itu dia itu membahas tentang apa. Jadi oleh karena itu eh, matching headings ini sangat penting untuk dilakukan biar kita tahu kira-kira paragraf itu tentang apa. Karena setiap paragraf berisikan topik yang berbeda-beda. Di sini perintahnya don't look at the headings ya. Boleh juga seperti ini atau teman-teman baca dulu headingnya bisa. Jadi mana yang lebih ini. Di sini dia kasih langkah cepatnya ya. Read the first two sentences. Baca dua kalimat pertama and the last sentences each paragraph. Baca dua kalimat pertama atau dua kalimat terakhir. Don't worry about the highlighting. Jadi jangan lupa di highlight kira-kira topiknya. Ini keywordnya apa di dalam tes. Terus dapatkan kira-kira apa sih secara umum makna dari heading tersebut. Setelah kita melihat membaca headingnya, kita identify keywordnya. Terus baru kita matchkan dengan heading yang tadi ada yang jelas. Kalau kita jelas kita yakin baru kita isikan aja I1, I2 atau I berapa. Kalau kita masih belum yakin, kita pilih kayak dua atau tiga pilihan di samping paragrafnya itu. Biar kita nanti bisa memilih kira-kira mana yang akan kita pilih nanti. Are there any synonym in the paragraph or the keyword to the keyword heading? Jadi ada sinonim dengan kata kuncinya. Remember, heading itu dia menggunakan sinonimnya. Pasti dengan paraphrase ya, paraphrase lagi. Jadi oleh karena itu hati-hati dengan sinonimnya. Setelah yakin baru kita pilih, kita move to another one. Kita akan ulangi seperti itu. Jika ada satu soal yang kita agak ragu, biarkan aja dulu pilih dua atau tiga heading yang mungkin cocok dengan kalimat tersebut. Tuh. Kita akan lihat bagaimana cara melakukan matching headingsnya ya. Seperti apa sih di sini jenis soal ini? Soalnya judulnya adalah organic food. Why? Gitu ya. Di sini adalah tentang makanan organik. Jadi di sini ada today many government are promoting organic natural farming method that avoid use of pesticide. Jadi menghindari gunakan pestisida untuk atau artificial product atau produk-produk buatan lainnya. Tujuannya adalah to care, they care about the environment and about the people's health. Oke. Okay. But is this right approach? Saat kita mendapatkan teks, jangan lupa untuk membaca judulnya. Kira-kira teks ini kira-kira secara umum dia itu membahas tentang apa? Oh, jadi kalau kita baca judulnya, terus ada beberapa kalimat setelah itu, artinya kita akan mendapat gambaran, oh, yang akan kita baca adalah sesuai dengan, berarti kayaknya organic farming, pertanian, gitu-gitu gitu ya. Nah, jadi itu penting sekali untuk membaca di awal sekali, biar kita dapat dulu sense-nya, oh, kira-kira ekspektasinya nanti soalnya apa, kayak gitu.
Setelah kita baca, baru kita lihat di sini. Ini contohnya ya. Contoh soalnya, dia dikasih contoh soalnya. Boleh kita mulai dari headings dulu. Mungkin saat kita baca, there's heading research. Kata kuncinya ya research, whether organic farming better for us. Ada kata research, berarti organic farming better for us. Kata kunci yang kedua adalah adding up cost of organic food. Cost berarti biaya ya. Kalau A itu research, I satu research. Yang kedua biaya. Yang ketiga factors affect food quality. Faktor ya, faktor-faktor mengaruhi food quality. Nomor empat, rich and poor see things differently. Rich and poor see things differently. Rich and poor si kaya dan miskin melihat hal berbeda. Yang kelima, description organic farming, yang mana nanti ada description organic farming. Yang keenam adalah testing uh, the organic food, test organic food. Yang ketujuh adalah fear of science created organic trend. Takut dengan sains membuat organic trend. Jadi menghasilkan organic trend tadi. Oke. Yang kedelapan itu ada apa namanya reason of popularity of organic farming. Alasan utama popularity of organic farming. Popularity, I mean reason ya. Kenapa kok populer gitu ya? Oke. Yang kesembilan, the need to remove hidden danger. The need to remove hidden danger. Hidden danger berarti bahaya yang terselubung ya di sana ya. Kalau kita lihat, berarti saat kita ini baru kita bacalah teksnya. Kita baca sejenak. Oke, kalau teman-teman baca silakan boleh kira-kira ini jawabannya apa gitu. Walaupun di sini diberikan contoh ya jawabannya ya. Oke, kita akan beri teman-teman sejenak untuk membaca. Silakan. Oke, baik. Saat kita mendapatkan headings ini, kita usahakan untuk membaca semua paragraf dan kita fokuskan dua kalimat pertama. Jadi dua kalimat pertama berarti dari sini ya. Europe is the biggest market and for the organic farming in the world, expanded spending 25% a year over the 10 past 10 years gitu ya. What is the attractions of organic food for some people? What is the attraction of organic foods for some people? Attractionnya apa? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, attraction itu artinya sesuatu yang tertarik ya, ketertarikan. Di sana kalau kita lihat ada ini kata kuncinya. What's the attraction? Apa yang membuat tertarik organic food for some people? Dia mengatakan di sini the real important thing organic food itu adalah sound more natural. Kalau kita lihat di sini nampak di sana soalnya dari teks ini. Kalau kita baca dari teks ini berarti artinya dia berbahasa apa saja yang berkaitan tentang attraction yang membuat menarik. Attraction, attracted itu menarik ya. Organic food untuk beberapa orang. Katanya di sana dia menjawab natural of some more natural. Organic farming adalah defined as not natural, ada good atau caring. Beda dengan junk food. Oke. Oleh karena itu, jawaban untuk paragraf A ini adalah the answer is 8. Kenapa? Karena di sini bercerita tentang reasonnya popularity. Attraction artinya artinya adalah sesuatu yang populer, yang membuat menarik. Nah, jawabannya adalah 8 untuk soal paragraf A. Oke, tuh. Baik. Karena dia bercerita tentang attraction. The main reason, alasan utamanya kenapa? Karena terdengar lebih natural ya, kayak gitu. Oke. Jadi saat kita baca, baca juga di awal sampai akhir, tapi fokuskan dua kalimat awal dan dua kalimat akhir. Kita akan lihat jenis contoh soal yang berikutnya. I will give you time for 30 seconds to read that one dan juga memutuskan kira-kira heading yang tepat apa. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, baik.
Oke, dari soal ini kira-kira teman-teman apa yang menjadi pokok di sini? Oke, baik kalau kita lihat yang jadi pokok utama di sini dia bercerita tentang unlike conventional farming, organic approach means jadi pendekatan secara organik itu adalah natural rather than dibandingkan dengan man-made fertilizer atau pesticide. Jadi katanya pendekatan secara organik uh, uh, itu berarti dengan farming bertani dengan natural dengan alami rather than man-made dibandingkan dengan man-made fertilizer dan pesticide. Oke. Tidak ya, jadi nggak menggunakan yang buatan orang, fertilizer itu pupuk dan pesticide itu pestisida. Terus baru dia jelaskan di sana teknisnya such as crop rotation itu rotasi, crop itu tanaman ya, rotation itu berarti rotasi tanaman, improve soil quality, baru how organic farmers compensate for the absence of the chemical, membantu petani-petani itu mengkompensasi mechanical the method of production organic however it's insufficient, katanya inefficient its use of labor. Ternyata organic farming ini dia tidak sufficient dengan inefficient dengan penggunaan labor. Labor itu artinya tenaga kerja atau buruhnya dan juga landnya. There are severe limit to how much food can be produced. Jadi ada limit yang sangat terbatas sekali seberapa makanan tuh diproduksi. Jadi artinya dia membahas tentang bagaimana organic farming itu ya kalau kita lihat di terakhir tuh dia bilang environmental benefitnya katanya tidak not using artificial fertilizer, pupuk yang buatan ini tiny kecil banget dibandingkan dengan jumlah karbon dioksida yang dia hasilkan gitu. Jadi kalau kita lihat uh, dia bicara tentang nggak sama dengan conventional farming, ada seperti apa organic approach itu adalah bertani dengan natural, tidak menggunakan pupuk buatan atau man-made, tekniknya menggunakan crop rotation dan juga mengkompensasi adanya chemical yaitu dengan adanya pupuk buatan tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat headings yang tepat dari soal ini adalah 5 description of organic farming. Kenapa? Karena bercerita tentang mendeskripsikan seperti apa sih organic farming tadi. Kita lihat soal yang berikutnya. Kita akan kasih 30 detik untuk teman-teman so you can answer that. Silakan dari sekarang. Oke, baik. Kira-kira menurut teman-teman apa kata kunci dari soal ini? Oke. Kita lihat di sini ada organic farming itu often claim safer ya, lebih aman ya daripada conventional one. Terus katanya ada environment for consumer ya, tetapi studies into organic farming itu continue to reject. Studies berarti adalah studi ilmiah ya. Continue to reject. Continue, reject menolak ya. Menolak hal itu. Jadi kalau kita lihat ada kata kuncinya safer, terus studies continue to reject, berarti itu artinya dia membahas tentang research. Research itu artinya sama dengan studies, whether organic food itu is better for us. Apakah baik untuk kita atau tidak. Jadi jawabannya adalah I1 untuk soal nomor C. Kita lihat paragraf berikutnya. So you'll have 30 seconds to answer this question. Silakan dari sekarang. Oke, baik. Oke, kita lihat ya. Kita fokuskan dua kalimat awal dan dua kalimat akhirnya. Kita lihat di sana adalah
simplistic claim of organic food is more nutritious than conventional. Oke, katanya simply claim nutritious lebih aman untuk konvensional adalah misleading. Misleading itu artinya dia keliru. Makanan itu adalah produk, natural product, value of will vary, akan bervariasi number of reason. Katanya karena number of reason, karena beberapa alasan, including ada freshness, the way it's cooked, the type soil is ground, and amount of sunlight, jumlah dari cahaya dan juga hujan yang dia terima, and so on. Kalau kita lihat di sini dia bercerita tentang bagaimana organic food, berarti makanan itu value of different food will vary, akan bervariasi, number of reason, beberapa alasan-alasan. Kalau kita lihat dari headings yang tepat untuk alasan-alasan yang ada, berarti yang lebih tepatnya adalah factors that affect food quality. Food quality itu artinya sama dengan health value of different food. Jadi jawabannya etika. Ya. Kita lihat jenis soal berikutnya. You have 30 seconds to answer this question. Oke, baik. Kita lihat di sini ya, yang jadi kata kuncinya katanya organic food masih safer than normal food. Itu adalah contradict the fact that many food, katanya banyak makanan kita itu full of toxins, banyak racun, oke, toksin-toksin. Contohnya parsnip can cause blister on skin of agricultural worker. Ada toasting bread itu menghasilkan karsinogen. Terus di terakhirnya dia bilang katanya the closer plant is to natural state, paling dekat natural state, the more likely it will poison you. Bakal mungkin kamu akan terkena racun. Oke, kalau racun seperti itu, ada yang sakit segala macam, berarti itu artinya dangerous. The need to remove hidden dangers. Jadi jawabannya 9. Kita lihat yang paragraf F. Kita ada 30 detik untuk menjawab. Silahkan dari sekarang. Oke, baik. Kalau kita lihat di sini ya, ada kata kuncinya di sini ada yet educated European itu more scared, takut. Jadi ada kata scared, eating, jadi strictly regulated, ada man-made chemical, dibandingkan dengan mereka takut dengan bahan-bahan yang terbuat dari bahan kimia, dibandingkan dengan makan yang langsung dari alam gitu ya. Surrounded by plenty food, it is not nature they worry about, bukan alam yang alami yang mereka takut, tetapi teknologinya. Dia ada takut segala macam, berarti lebih tepatnya adalah fear science has created organic trends. Jadi ada fear science, care diganti dengan fear science. Jadi ada paraphrase-nya. Jadi dia akan bercerita tentang mengapa orang tuh takut dengan tren makanan yang ada gitu. Jadi mereka takut dengan teknologinya gitu ya. Itu paragraf ya. Kita lihat paragraf G yang terakhir, silakan untuk membaca dan 30 detik dari sekarang.
Oke, kita lihat di sini. Paragraf G, dia bicara tentang organic farming movement itu adalah expensive ya, mahal untuk women ke Europe. Untuk developing part atau negara-negara berkembang itu it's irrelevant. Ternyata nggak relevan ya. Jadi kalau di Eropa tuh ya itu udah bisa lah ya diikuti. Terus katanya organic method tuh require more labors. Labor itu berarti buruh ya dan land ya. Tapi dia lanjutkan di sana tuh farmer in rural Afrika, petani di rural Afrika itu disaster ternyata. Ternyata itu adalah bencana bagi mereka. Land tends to be starved, land tanah tanah itu cenderung lebih kayak gersang, and crop yield so low, dan crop tanaman tadi itu yields menghasilkan so low dan rendah banget. And this is not enough simply organic matter. Jadi nggak cukup dengan organik hal-hal yang yang put it back to the soil. Jadi organic matternya, jadi bahan-bahan organik ini kembali lagi ke tanah. Jadi kalau kita lihat di sini adalah Eropa dibandingkan dengan di Afrika, berarti jawabannya lebih tepatnya adalah si rich and poor see things differently. Jadi hal-hal yang berbeda di kedua negara tersebut. Oke, baik. Dari soal itu, berapa jumlah benar yang teman-teman dapatkan? Oke, silahkan untuk mengecek kembali ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Oke, so see you in the next one. Kita akan membahas dengan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.